Ngomongin soal Seth Rollins ya. Jadi kita semua udah tahu ya, kemarin-kemarin tuh Seth Rollins kan di Raw ya. Dia diserang sama Bronson Reed. Dia dikasih finisher tsunami. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali tuh. 6 kali dia kena tsunami, Pak. Ngeri banget. Dan Seth Rollins harus absen. Kalau dari pengumuman WWE sih harus absen gara-gara serangan itu. Dan Bronson Reed sudah disuspend ya, sudah dapat hukuman. Nggak tahu hukumannya apa ya, cuman dapat denda gitu ya, dendanya lumayan gede katanya. Cuman apakah benar si Seth Rollins ini harus absen gara-gara dikena tsunami sama Bronson Reed, atau memang ada penyebab-penyebab lain yang membuat dia harus absen secepat itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. Balik lagi di Berita Gulat by MF Wrestling. Yuk, hari ini kita bahas soal Seth Rollins ya. Jadi kita udah tahu ya tadi, Seth Rollins dia diserang sama Bronson Reed, kena tsunami 6 kali, dan dia harus absen di Raw yang akan datang. Nggak tahu sampai kapan, mungkin ngilangnya cukup lama, mungkin sebentar, yang nggak tahu, tapi kita nggak bisa pastiin soal itu. Cuman dari beberapa bahasan yang keluar, kira-kira apa sih yang membuat Seth Rollins dalam tanda kutip harus diabsenkan? Jadi ini bahasannya dari, ya lagi-lagi saya benci orang ini, Dave Meltzer ya. Jadi dia ini bilang kemungkinan Seth Rollins ini memang cedera ya. Balik lagi cedera lagi, kambuh lagi. Dan lagi pula cederanya juga udah bukan akut lagi tapi kronis. Nah, jadi teman-teman bedanya akut sama kronis apa? Kronis tuh ya sampai bisa teman-teman katakan, oh injury prone guys. Nah, itu tuh contohnya si Empang ya. Si Empang sering cedera kan, nah dia injury prone. Nah, kalau misalkan dia memang cederanya sering di bagian yang sama, nah itu berarti dia sudah kronik gitu. Kalau akut ya cuma sekali, gitu. Cuma sekali 2 kali gitu ya, dan itu pun jaraknya jauh banget. Kayak misalkan 5 tahun, 3 tahun juga udah bisa dibilang akut gitu, karena memang jaraknya jauh. Tapi ini dengan catatan kalau misalkan selama 3 tahun itu kayak misalkan ya, ini kita misalkan aja biar gampang gitu teman-teman. Jadi misalkan selama 3 tahun itu nggak ada cedera yang serius gitu. Jadi kayak teman-teman udah cedera nih 3 tahun kemudian udah sembuh ya, ini udah sembuh, terus 3 tahun kemudian nggak pernah nih ada masalah di sini, ternyata masalahnya di situ. Oh itu akut, bisa disebut sebagai akut ya. Karena kan sebut sebagai kronis itu kayak dia memang menahun gitu posisinya. Jadi kayak ini cedera, baru sembuh sebentar ya cedera lagi, ya itu terus-terusan gitu. Gampang ke trigger lah, jadi cedera di posisi yang sama. Nah ini kan kalau misalkan lama berarti bisa dibilang masih akut gitu posisinya. Gitu. Ngomongin soal cedera yang Seth Rollins. Jadi menurut si Meltzer ini, kemungkinan besar sih cedera yang Seth Rollins memang kronik. Dan saya setuju sih akan hal itu. Kalau misalkan ini bener absennya karena cedera ya. Karena kan lagi-lagi kalau WWE, kalau kita ngomongin soal wrestling, dalam tanda kutip pro wrestling ya, itu kan ada bagian-bagian yang memang di-spill sebagai bagian dari entertain, ada yang bagian yang memang bulatnya yang di-spill di situ. Itu. Nah, yang ditegaskan sama si Meltzer ini adalah menurut dia Seth Rollins itu kan memang sebenarnya pas balik juga belum fit ya, belum 100% fit, sehingga menurut dia sih wajar-wajar aja kalau misalkan Seth Rollins absen. Karena apa? Ya pengen biar fit aja gitu, biar nanti kalau balik tetap mainnya bisa kembali prima lah. Nah, lagi pula Seth Rollins itu udah cukup sering cedera karena di bagian lutut juga gitu loh. Bisa dibilang kronik gitu cedera. Jadi ya, who knows sih. Apakah Seth Rollins akan cepat balik? Nggak tahu. Menurut si Meltzer juga dia bahkan nggak yakin si Seth Rollins itu bakal balik di Bash in Berlin atau enggak, atau mungkin di pay-per-view berikutnya, nggak tahu juga, dia nggak bisa jawab gitu. Tapi yang jelas kalau diceritanya kan Seth Rollins harus masuk rumah sakit, terus Bronson Reed kena denda dalam jumlah yang cukup besar. Itu yang sudah dikonfirmasi sama WWE. Sisanya seperti apa ya kita nggak tahu jawabannya. Tapi yang bisa dipastikan adalah Seth Rollins harus menepi dulu gitu, untuk jangka waktu yang kita nggak tahu sampai kapan. Dan mudah-mudahan nggak lama, dan kita harap semoga Seth Rollins cepat sembuh ya guys ya. Kasihan guys, jadi dia tuh, kita semua tahu gitu, waktu dia return
di Raw setelah Clash at the Castle sampai ke SummerSlam itu dia main cuma sekali. Di mana? Di Money in the Bank lawan Damian Priest. Dan sisanya jadi dia cuman sering tampil sih ya, cuman kalau tanding enggak kan. Jadi kayak wajar aja sih kalau misalkan Seth Rollins ditarik karena memang cedera lagi gitu. Lagi pula ini juga udah hati-hati kan WWE gitu dalam menempatkan pegulatnya. Jadi yang sering cedera kayaknya udah mulai dikurangin tuh main-mainnya. Si Empang juga udah mulai dikurangin kan. Lihat aja gitu si Empang. Baru main berapa kali coba dia? 3 kali? 3 kali kalau nggak salah atau 4 gitu ya. Pokoknya lawan Drew sekali, di Royal Rumble sekali, sama sekali lagi lawan Dominic Mysterio di live event. Nggak tahu kalau ada lebih, tapi live event yang jelas kalau misalkan lebih juga. Nah sekarang pertanyaannya, kapan Seth Rollins balik? Coba teman-teman jawab di komen ya. Kalau misalkan ada ide, kritik, dan lain sebagainya, silahkan tulis aja di komen. Jangan lupa like dan share jika video ini dirasa bermanfaat, dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya dari MIF Wrestling. Itu aja dulu buat hari ini, semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.